Halo adik-adikku semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, hari ini kita mau beribadah bersama Kak Titin, Kak Titi, Kak. Oke, yuk. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih baiknya kita memohon perlindungan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dari malam hingga pagi hari ini boleh kami alami dengan penuh dengan keadaan selamat. Ya Bapa, kami pada pagi hari ini akan beribadah, kiranya Tuhan lindungi dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat kami alami dengan penuh keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Fotum dan salam dulu. Yuk Mbak Lima. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Iya. Nah, minggu kemarin ada PR hafalan ya. Ayo siapa yang hafal? Anak-anak pasti udah hafal semua. Coba Kak Titi diulang yuk. Oke, ayat hafalan minggu lalu adalah Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iya, itu ya ayat hafalnya ya. Nah, oke, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita masih berdiri. Kita nyanyi apa yuk? Oh, Tuhan Yesus kan sayang sama Iya kita dong. ya. Iya. Jadi lagu apa ya? Kita menyanyi puji Tuhan dengan pujian sayang-sayang. Oke, yuk sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, adik-adikku semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, duduk yang manis, kita mau berdoa. Bapa di surga, Allah Maha Baik, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh melakukan ibadah walaupun kami masih beribadah secara online. Ya Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan bimbing kami.
Berkati kami supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adikku semua, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita membaca firman Tuhan. Oke, yuk, siapa yang sudah bisa membaca? Iya, yang sudah bisa membaca, kita buka Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, duduk yang manis, mendengarkan ya. Oke, yuk kita baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, adikku semua, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membantu para muridnya mencari apa? Mencari ikan. Yuk kita ikuti ceritanya. Nah, tapi sebelum itu kakak mau bertanya, gimana perasaan adik-adik ketika ditinggal pergi oleh orang tuanya? Ayo, sedih, menangis, kecewa, ya kan? Nah, sama hanya dengan murid-murid Yesus
pada waktu itu ya, ketika Yesus mati dan setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada masa-masa itulah murid Yesus merasakan kesedihan, ketakutan, dan kecewa. Nah, pada Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini kembali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di mana? Di tepi danau Tiberias. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus kembali melakukan pekerjaan yang semula sebelum mengikut Yesus, yaitu sebagai seorang nelayan, ya, atau seorang yang pekerjaannya mencari ikan. Nah, pada suatu malam Petrus mengatakan niatnya, yaitu untuk mencari ikan. Nah, lalu diikuti oleh teman-temannya, saya juga mau ikut. Nah, dengan lelah, lapar, semalaman mereka mencari ikan. Tetapi apa yang ia dapat? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, akan tetapi tidak ada seorang murid pun yang tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu lauk pauk hari ini?" Jawab mereka apa? Tidak ada. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, apa kata Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, benar adik-adik, murid-murid Yesus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi? Wow, sungguh luar biasa. Yang mereka dapatkan adalah banyak sekali ikan. Nah, bahkan mereka sampai tidak kuat untuk menarik jalannya. Salah seorang dari murid Yesus yang bernama Yohanes mulai mengenali siapa yang berdiri di tepi pantai. Lalu ia berseru, "Itu Tuhan!" Mendengar kata itu, Petrus yang tadinya belum mengenakan baju langsung memakai baju. Dia melompat ke danau dan berenang menghampiri Yesus. Nah, setelah sampai di tepi pantai, Petrus heran dan terkesima. Ternyata Yesus di situ sudah menyediakan sarapan untuk mereka. Nah, ada roti bakar dan ikan bakar. Nah, Petrus menyadari bahwa Tuhan ternyata selalu mengasihi dan memperhatikan para murid-muridnya semua. Walaupun ia sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, bahkan Yesus selalu memenuhi kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya para murid-murid Yesus ini yakin dan percaya bahwa Yesus selalu menolong, mengasihi, menjaga, memperhatikan, memperdulikan semua para murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan, melupakan, apalagi membiarkan para anak-anaknya. Nah, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita semua. Ia begitu mengasihi kita, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi para murid-murid pada waktu itu. Nah, oleh karena itu adik-adikku semua, walaupun kita saat ini tidak melihat wajah Yesus secara langsung, namun percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, selalu menjaga,
selalu mengasihi, menolong kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, adik-adikku, tetaplah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat beribadah walaupun secara online di rumah, ya. Jadi pelajaran kali ini yang kita dapatkan, kita harus tetap percaya dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetap semangat adik-adik semua? Semangat ya? Oke, puji Tuhan. Amin. Nah, ini ceritanya dan kakak punya PR untuk adik-adik semua ya, yang harus dihafalkan. Yuk kita buka Filipi 4 ayat 19. Yuk. Nah, ini untuk PR kita, ayat hafalan ya. Begini firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yuk kita lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adikku semua, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk pagi ini, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira karena firman-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan dipimpin oleh Mbak Titin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh ditaruh di amplop. Besok waktu Bapak Ibu gereja bisa dititipkan ke Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukur pada Tuhan 2 kali ya, adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dapat mengumpulkan berkat-berkat ini walaupun hanya sedikit. Tuhan jangan pilih sebesar sedikitnya, tapi Tuhan pilih dari keikhlasan hati kami. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu, sehingga kerajaan-Mu akan semakin luas di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami adalah manusia penuh dan dosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dosa sengaja maupun tidak sengaja, dosa dalam angan-angan kami, pikiran kami, hingga tutur kata kami. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke godaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adikku semua, kita mau akhiri ibadah kita mau pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Memperbarui iman kita nyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semua.